Oke, kita akan membuat part ini, meneruskan apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Eh, Kemarin kita sudah membuat runner, sudah membuat sub insert kecil-kecil ini, juga membuat ini bagian dalam penguncinya ini. Sekarang kita akan membuat langkah selanjutnya, yaitu membuat core block dan core set. Kita selesaikan di ranah core terlebih dahulu. Oke, untuk memulai kita klik sketch, lalu kita pilih top plane. Top plane itu yang ini. Nah, yang ini yang kita pergunakan sebagai bidang untuk sketsa. Lalu kemudian kita gambar. Kita akan gambar mempergunakan center rectangle, dimulai dari tengah. Kita normal view, kita start dari tengah sini. Lalu kita bikin kotak ke arah luar. Nah, ukurannya berapa? Ukuran panjang kali lebarnya kita lihat dulu dari Blue Book. Blue Book ini mempergunakan mold base produksi dari Futaba. Futaba itu di ranahnya Asia itu pasti sudah tahu ya, Futaba itu apa. Produsen mold base. Ya, kita mempergunakan tipe yang 5565. Nah, kalau kita lihat cek di sini S series 5050 atau 5580, yang kita pilih adalah 5565 dengan ukuran lebarnya 50, panjangnya 650. Oke. Kita akan gambar. Panjangnya 650. Lebarnya 550. Nah, setelah selesai, langsung aja kita klik fitur boss semacam ini. Lalu kita extrude ke bawah, bukan ke atas. Kita balik arahnya. Kita balik arahnya dengan thickness sebesar, kalau ini tebalnya 60, maka kita tambahi 20 sampai 30 menjadi 80 atau 90 boleh. Kita mempergunakan 90. Nah, kira-kira seperti ini. 90 kira-kira tepatnya di sini seperti ini. Oke, 90 thicknessnya sekian, berarti 90 itu kira-kira sekian. Oke, terus kemudian tidak kita merge ya, saya tidak akan merge, saya uncheck merge resultnya. Lalu setelah itu kita centang. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kemudian saya akan membuat lubang pocket di pinggir area ini. Kita klik sketsa mempergunakan bidang ini, lalu kemudian sama seperti tadi, saya normal view, lalu kemudian saya rubah menjadi wireframe biar kelihatan semua edge-nya. Lalu saya convert entities di garis ini, 1, 2, 3, 4. Oh, mohon maaf, salah. Kita ganti menjadi yang ini, 4. Setelah selesai kita centang. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke normal view, shaded view. Lalu saya extrude cut ke bawah setebal 50 mm. Oh, sorry, 50 mm. Semacam ini 50-nya. Kita cek di wireframe apakah sudah tepat. Nah, ternyata sama seperti insert core-nya. Setelah selesai, jangan kita cek auto select-nya, kita uncheck. Kita pilih sendiri, kenanya yang mana ini? Kenanya yang ini. Oke. Lalu kita centang. Nah, pocketnya jadi. Kalau kita mau cek, ya kita isolate saja. Solid bodies-nya kita expand. Cut extrude ini kita isolate. Maka hasilnya adalah terpocket. Exit isolate. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat pembebas di bidang ini. Kita bikin pembebas, kita klik, lalu kita gambar lingkaran, jumlahnya 4. Semacam ini, langsung kita beri ukuran aja. Dari titik tengah boleh, dari pinggir sini juga boleh. Nah, saya mempergunakan pinggir sini saja biar cepat. 8. Kemudian dari pinggir sini juga 8. Lalu kita kasih ukuran ini, diameternya adalah diameter 20 misalkan. Oh, kalau diameter 20 sekian, maka ini saya geser menjadi 6. Yang begitu juga dengan yang ini, saya geser menjadi 6. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada tiap ujung-ujungnya. Oke,
kita bikin center line, kemudian saya bikin garis ke arah vertikal, kemudian satu lagi ke arah horizontal. Semacam ini kita ganti menjadi construction. Lalu kita centang. Nah, sesudah itu saya akan mirror entities. Saya mirror ini terhadap mirror about-nya yang ini. Lalu saya centang. Saya bikin satu lagi mirror entities. Entities to mirror-nya yang ini, mirror about-nya yang garis ini. Sehingga 4 titik terkena semua. Lalu saya centang. Nah, sudah ada 4 lingkaran. Kemudian saya features extrude cut ke arah bawah setebal sama seperti thickness-nya yang tadi 50 mm. Kalau kita cek di wireframe maka akan terlihat seperti ini ya. Kita kembali. Nah, kemudian kita uncheck auto select-nya, kita pilih sendiri kenanya yang mana nih. Oh, kenanya ini aja. Oke, kita centang. Fungsi dari lubang ini adalah untuk pembebas, jadi supaya kita bisa mudah untuk mengambil, juga mudah untuk memasang. Ya. Kalau kita mau memasang ini mudah, kalau mau ngambil juga mudah. Fungsinya seperti itu. Alangkah lebih baik lagi apabila dindingnya ini ada draftnya, artinya dinding yang mengelilingi insert core ini ada draft di pinggir-pinggirnya akan lebih baik. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita teruskan untuk menggambar kelengkapan dari mold base ini. Kita lihat lagi katalognya. Nah, kita membutuhkan ukuran untuk peletakan spacer. Nah, ini. Kemudian kita juga membutuhkan ukuran untuk bottom platen. Nah, kita akan membuat ukuran untuk spacer terlebih dahulu 100 kali panjangnya 650. Oke, kita akan menggambar mempergunakan sisi bagian belakangnya. Kita bikin sketsa bagian belakang sini, kita gambar posisi demikian, lalu kita corner rectangle urut dari ujung sini sampai ujung sini semacam ini. Kita kasih ukuran 100. Nah, semacam ini. Kalau sudah, kita extrude boss. Ketebalan thickness-nya adalah, kita cek dulu thickness-nya. Kita tambahkan 100 ya di sini. Kita isi thickness-nya 100. Nah, ternyata panjangnya yang sekian. Nah, supaya preventif, ini preventif terhadap pergerakan lifter yang nantinya dipergunakan untuk sebagai pembentuk ini, maka ini nanti 100 ini nanti bisa kita edit, kita tambahkan sesuai kebutuhan dan keperluan. Oke, untuk sementara kita bertaruh di sini 100. Kalau kita lihat di katalognya, di sini ada, kelihatan di sini spacer itu C. Kita lihat di sebelah sini keterangan C ini 100, 120, 150 sampai 170. Oke, kita cek dulu yang paling rendah dulu 100. Nanti kita mentokkan bisa sampai 170 di sini. Sementara pakai ini dulu, tapi tidak kita merge, kita uncheck merge resultnya, lalu kita centang. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah kita bikin satu lagi di sebelah sini mempergunakan move atau copy body. Copy, pastikan dicentang, kemudian kita mempergunakan translate vertex by vertex. Kita klik dari sini, titik ini, sampai sini. Lalu centang. Oh, please select a surface or body to move or copy. Kita klik dulu di sini, kita klik di bodinya ini. Jadi yang di copy adalah ini. Oke, setelah itu kita centang. Bisa dilihat pada visualisasinya, dia sudah tercopy. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat bottom plate. Kita klik di sketch, kita klik di body surface ini, di bidang ini. Kita klik di sini, lalu kemudian normal view. Kita kasih ukurannya sesuai dengan yang ada di dalam katalog. Pakai center rectangle boleh, dari start dari tengah sini, berakhir di ujung sebelah sini. Lalu kemudian kita beri constraint, control
kita kolinear. Kita cek dulu di katalognya, size-nya adalah TW. Kita lihat TW-nya berapa. Kalau clamping type-nya dengan bolt fastening type pergunakan 700. Oke, kita mempergunakan size 700. Kita klik di sini, kasih angka 700. Seperti ini. Setelah selesai kita ke extrude boss. Lalu kemudian kita beri thickness. Thickness-nya kita lihat dari katalog lagi. Thickness-nya adalah di sini ada 35 ya, thickness-nya 35. Lalu kita beri angka 35. Tidak kita merge ya, kita uncheck ya. Sehingga dia menjadi seperti ini, lalu kita centang. Oke. Dengan demikian bodi utama dari core tersusun, yaitu ada core block, kemudian ada spacer, kemudian di sini ada bottom platen. Nah, kita akan melengkapi semuanya ini dengan menambahkan ejector platen. Sebelumnya kita akan hidden dulu bagian dari bottom plate. Nah, setelah demikian kita bikin sketsa, memanfaatkan bagian dari surface ini sebagai bidang sketsa. Kemudian kita klik di sini, kita beri ukuran, mempergunakan center rectangle boleh. Seperti ini. Lalu kita beri ukuran. Ukurannya kita cek dulu di katalog. Ukurannya terukurnya adalah 340. Oke, kita beri ukuran 340. Lalu kita enter. Setelah itu langsung saja kita features extrude boss. Arahnya kita balik dengan thickness, ketebalannya adalah kita cek dulu di sini. Ketebalannya adalah 25 dan 35. Ya. 25 dan 30. Mari kita zoom dulu. Ya, 25 dan 30, yang bawah 30, yang atas 25. Oke, kita bikin 30. Lalu tidak kita merge ya, kita uncheck merge-nya, kita centang. Demikian, terus kemudian kita bikin satu lagi di depannya, ya, mempergunakan sketch di bidang depan dari ejector platen ini. Kita klik, lalu kemudian kita normal view, kemudian kita gini aja, langsung kita putar sedikit, kita convert entities, karena ukurannya sama maka kita tinggal klik di sini, convert entity saja, maka sketsanya kotak langsung terbentuk. Lalu kita extrude boss, kita beri thickness 25 langsung, kemudian tidak kita merge, kita uncheck merge resultnya, lalu kita centang. Nah, semacam ini. Ejector platen satu set sudah jadi, kemudian ini jadi, dan bottom plate-nya juga bisa kita show, kita perlihatkan lagi. Nah, ini adalah proses untuk pembentukan core block secara utuh. Oke, saya rasa cukup sekian. Oh, belum cukup sekian. Ternyata belum selesai. Kita masih ada pembentukan untuk guide pin dan guide bushing. Untuk pembentukan guide pin dan guide bushing saya tidak akan mempergunakan katalog, karena katalog itu di Misumi baru diperlihatkan sampai paling besar itu diameter 30. Saya belum menemukan yang sampai di atas 30, tapi pasti ada kok, ada katalognya, cuma saya belum menemukan saja. Ini di sini saya akan mempergunakan perkiraan saja, seolah-olah saya menganggap bahwa pembuatan guide pin dan guide bushing ini kita buat dengan cara metode manual dan kita bikin sendiri, tidak beli jadi ya. Sedangkan mold base-nya kita sebetulnya kalau mold base-nya itu kita beli jadi, sudah ada. Itu sudah include guide pin dan guide bushing-nya. Jadi tidak perlu kita sepresisi itu dalam menggambarnya karena itu sudah satu set. Tapi kalau ada yang ingin membuat sendiri juga boleh gitu. Oke, kita akan bikin sendiri. Ukurannya bisa kita lihat dari katalog. Terkait ukurannya, ini sebagai pendekatan pembuatan ukuran dimensi terluarnya saja. Oke, kita akan membuat guide pin-nya, kita letakkan di sini. Kita cek dulu size-nya di sini di katalognya Blue Books ini, punyanya Futaba. Di sini guide pin diameternya 50. Kita akan membuat guide pin diameter 50. Diameter kepala maupun thickness kepalanya kita asumsikan pendekatan saja, tapi yang lebih baik adalah kita lihat ke katalog.
Nah, di sini saya akan melakukan pendekatan saja. Oke, kemudian saya akan membuat sketsa diameter 50 di bidang ini dulu. Ya, saya akan membuat di bidang ini terlebih dahulu, normal view. Kemudian saya bikin lingkaran jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri dimensi untuk semua lingkaran ini, kita klik constraint saja. Kita mempergunakan constraint ini, dan ini. Kita beri equal ya. Semua lingkarannya diameternya sama. Kita kasih diameternya 50 karena tadi tertulisnya guide pin diameter 50 di dalam katalog. Lalu kemudian kita beri ukuran, size-nya seperti apa? Kita cek dulu di katalog. Sizingnya adalah, peletakannya adalah di sini ada 444 terbagi menjadi 2 kanan dan kiri dari center ya. 444 dibagi 2, lalu atas bawahnya yang sini ada 544 dibagi 2, sedangkan yang sebelah kanan ini diperhatikan saja bahwa yang satu 272, yang satu 270. Salah satu pasti akan ada yang lokasinya dibedakan, bukan karena apa-apa, ini adalah sekaligus sebagai penanda untuk datum plane. Datum plane itu artinya sebagai referensi bahwa titik satu ini sengaja dibedakan. Kenapa sengaja dibedakan? Sebagai full proof, supaya apa? Ketika mold itu dalam kondisi terpisah, bahwa mold itu ada cavity dan core, supaya apa? Pemasangan cavity dan core ini tidak terbalik. Jadi ketika dia posisi terbalik dipasang, nggak akan bisa, karena ada satu posisi guide pin yang posisinya memang dibuat beda gitu. Itu salah satu penjelasan eksplanasi ilmiahnya. Oke, kita akan buat 444 dibagi 2, sedangkan yang ini 544 dibagi 2, sedangkan yang sebelah kanan ini ada satu yang 270. Oke, kita buat saja langsung. Posisi dari sini ke tengah adalah 444 per 2. Begitu juga dengan dari sini ke sini, sama 444 bagi 2. Dari sini menuju ke tengah 544 bagi 2. Ya, yang ini juga sama. Dari titik tengah, dari sini ke titik tengahnya. Lalu yang satu 272, yang satu 270. Oke, yang ini 270, sedangkan yang ini 272. Oke, lalu kemudian kita beri constraint dari titik ini terhadap titik ini, kita beri constraint horizontal. Begitu juga yang ini, dengan ini kita beri constraint vertikal. Oh, ternyata ketika kita klik vertikal ternyata sudah ada ukuran di sini, salah satu boleh kita hapus lah. Lalu kemudian dari titik ini ke titik ini kita horizontalkan. Nah, seperti ini sehingga hitam semua. Kalau sudah, kita bisa exit sketch. Kali ini kita mempergunakan fitur namanya fiturnya core. Ya, kita mempergunakan mold tool selalu core. Nah, yang kita core yang mana? Bagian bawah saja, tembus. Ya, tembus seperti ini. Jadi dia akan tembus sampai bawah. Seperti ini. Jika sudah, kita centang langsung. Pastikan bahwa yang kita klik di sini adalah body yang ini. Ya, kemudian kita centang. Nah, semacam ini. Fungsi dari core adalah membentuk lubang tanpa perlu harus meremove bagian tengahnya ya. Kalau kita mempergunakan extrude cut pasti akan hilang nih bagian tengahnya. Nah, karena ini tidak hilang, inilah kelebihan dari fitur core. Jadi semacam kita membuat wire cut ya, kalau prosesnya wire cut, cuma thickness dari wire-nya itu sangat tipis sekali, kecil sekali. Oke, kita lanjutkan. Setelah membentuk ini, oke, kemudian area spacer kita hidden, kemudian bottom plate kita hidden, semacam ini. Lalu kita dari belakang kita akan membuat sketsa lagi. Kita membuat sketsa lagi dari belakang sini, oke. Kita mempergunakan
offset entities, kita offset dari lingkaran-lingkaran ini sebesar kurang lebih 4 mm. Kita klik di sini 4 mm. Nah, semacam ini centang. Offset hanya bisa satu-satu ya, tidak bisa berbarengan. Jadi kita kliknya satu-satu. Ini kita offset juga. Kita offset satu lagi. Nah, semacam ini kita centang. Setelah selesai, kita klik exit, lalu kita masuk ke fitur. Fiturnya yang kita pergunakan adalah core lagi, kita core saja. Ke arah bawah. Ke arah bawah berapa milimeter? Cukup 6 mm saja. 6 mm saja. Jika kita gerakkan panah ini, kemudian di bagian di model tree sebelah dialog box sebelah kiri itu memunculkan blok pada salah satu angka di kolomnya, maka berarti yang kita edit ini aja ya. Ini sebagai penanda mana yang kita edit, yang ini. Oke, kita kasih 6 mm. Semacam ini. Lalu kalau sudah, pastikan juga yang masuk ke sini adalah body yang ini, yang warna ungu ini. Lalu kita centang. Nah, prosesnya selesai. Pembentukan kepala dan center dari guide pin-nya. Lalu selanjutnya adalah kita akan hide dulu sementara ininya, core blocknya kita hidden dulu sehingga memunculkan ini. Proses selanjutnya adalah kita akan melakukan proses combine. Kita combine semua set ini karena ini masih terpisah ini. Antara kepalanya sama bodinya masih terpisah, kita combine, kita menggunakan add. Combine juga hanya bisa satu-satu, tidak bisa borongan. Kita combine lagi antara ini dengan ini. Kemudian kita combine lagi antara ini dengan ini. Yang ini juga sama, kita combine lagi ya. Oke, setelah ini selesai, kita akan memunculkan thickness dari cavity. Karena thickness cavity ini 60, kita tambah 40. 60 tambah 40 itu 100. Kalau yang ini kan thicknessnya 50, kemudian thicknessnya 50 masih ditambah ini, terus ditambah thicknessnya ini menjadi seolah-olah tebal. Nah, mari kita perlihatkan dulu thickness cavity-nya. Kalau kita mempergunakan thickness cavity dengan ketebalan, kemarin kita membuat thickness-nya 60, lalu 60 kita masih ditambahkan space untuk cooling channel kurang lebih 30 sampai 40, maka kita akan membutuhkan 100 mm. Nah, karena mempergunakan 100 mm, maka kita akan menambahkan ini ke thickness-nya dari guide pin ini akan memanjang lagi setebal 100 mm. Tapi kita tidak akan memberikan 100 mm pas, tapi kurang dari 100 mm. At least kita kurangi dulu, kita kurangi 1 mili atau 2 mili. Sebagai apa? Supaya ketika nanti guide pin itu mentok dengan ketika mau itu clamping, si guide pin ini kalau ini dibuat pas di 100 mm panjangnya, maka otomatis dia akan, kalau toleransinya plus, maka dia akan membuat parting line tidak bisa menjadi rapat. Maka si parting line tujuannya harus rapat banget. Oleh karena itu kita kurangi aja. Di area guide pin panjangnya kita kurangi. Boleh 1 mm, 2 mm sampai 5 mm boleh, tergantung space yang tersedia di rancangannya. Oke, langsung saja kita sketch di sini. Bidang ini kita klik. Lalu kemudian mempergunakan normal view, langsung saja kita convert entities pada semua lubang ini. Cuma kita convert entities, kita centang. Lalu langsung saja kita extrude boss dengan ketebalan 100 mm dikurangi 2 mm saya, berarti 98 mm. Kita merge, tapi tidak saya cek atau select-nya, tapi uncheck. Kita pilih sendiri. Artinya dia akan terhubung sama ini, terhubung sama ini, terhubung sama ini, terhubung sama ini. Oke, setelah selesai kita centang. Nah, jangan lupa supaya nanti mudah untuk memasukkannya ke dalam pasangannya kepada dalam guide bushingnya, kita perlu menambahkan chamfer. Chamfernya adalah besarnya adalah 15 derajat. Kalau di katalog biasanya antara 5 sampai 15 derajat ya. Kita cek di 15 derajat, kita klik di ujungnya. Nah, semacam ini. Kalau sudah, karena di sini saya mempergunakan 10, kita pakai 6 mm saja. Nah, semacam ini.
lalu kita klik di, oh ternyata tidak mau, dia hanya mau satu saja, kita centang. Oke, kita bikin chamfer lagi, centang, kita bikin chamfer lagi, centang, kita bikin chamfer lagi. Oke, seperti ini kira-kira untuk pembuatan guide pinnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat, oke, jika kita lihat semuanya, maka kita akan show dulu semua yang kita hidden tadi sebelumnya. Kita show dulu, kita lihat di solid bodies-nya, kemudian kita show. Ternyata space untuk bergerak ini cukup singkat sekali. Kalau kita lihat di sini, kita measure, itu ternyata space ruang gerak ejector ini ternyata sangat kecil sekali. Hanya berkisar sekitar 45 mm, kurang. Padahal kita nanti akan membuat sebuah bentukan untuk slider di sini. Untuk angular ejector di area ini kita sebut saja lifter. Ya, kita akan membuat lifter di area sini. Ini butuh pergerakan yang sedikit lebih leluasa. Oleh karenanya itu, untuk pembuatan spacer ini akan saya edit supaya panjangnya bisa lebih panjang. Jadi kita tambahkan panjangnya saja jadi 170 maksimalnya dulu. Semacam ini, lalu kita centang. Nah, semacam ini akan lebih masuk akal. Oke, setelah itu cara ngedit gampang sekali tadi, tinggal diklik kanan edit fitur, terus kita ganti saja dimensinya. Nanti ke belakang pasti akan ngikut semua. Ya, hati-hati ya prosesnya untuk edit feature. Terus kemudian setelah ini selesai, proses selanjutnya adalah membuat ejector ini. Ya, di sini nanti akan muncul ejector returner namanya, returner pin untuk ejector plate. Nah, di sini ada ejector plate, di sini ada ejector retainer plate. Ya. Oke, kita akan membuat dulu lubang ejectornya. Di katalog di sini disebutkan ukurannya adalah return pin diameter 30, posisinya adalah di 270 kali 580 kali 270. Oke, langsung saja kita gambar. 270 kali 580, diameternya 30. Kita bikin sketsa langsung di surface ini. Kita bikin diameternya jumlahnya 4, 1 2 3 4. Ya, semacam ini. Langsung saja saya klik constraint, keempat-empatnya pada ukuran yang sama, di-equalkan. Diameternya 30, terus jaraknya 270 dari sini sampai sini. 270 dari tengah ini sampai ke sini adalah 270 per 2. Oke, selanjutnya adalah ukuran panjangnya adalah 580. Kita kasih ukuran dari titik ini menuju titik ini 580. 580. Nah, semacam ini, lalu dari titik ini menuju ke tengah 580 per 2. Oke, setelah itu kita constraint dari titik tengahnya ini dengan titik tengahnya ini, kita constraint horizontal. Titik tengahnya ini dengan titik tengahnya ini sama, kita constraint horizontal. Lalu kemudian dari titik tengahnya ini sampai titik tengahnya ini sama, kita vertikalkan. Titik tengahnya ini dengan titik tengahnya ini dengan titik tengahnya. Aduh, yang terakhir ini susah. Ini sama titik tengahnya ini. Oke, kita vertikalkan. Nah, semacam ini, hitam semua. Diameter 30 sudah. Lalu kita features mempergunakan mold tools. Kita core, tapi harus exit dulu. Jadi core ini tidak akan aktif kalau kita belum exit sketch. Berbeda dengan extrude cut atau extrude boss. Oke, setelah selesai kita klik core. Oke, kita tembusin aja lah, tembusin aja nih. Kita bikin tembus sehingga nembus di sini. Ya, tembus. Lalu kita centang.
masih mempergunakan teknik yang sama, kita akan membuat lubang di ejector retainer blade. Kita klik sketch lagi yang sama, kita klik di bidang ini, lalu kemudian kita convert entities pada keempat lingkaran ini. 1, 2, 3, 4. Saya centang. Nah, jadinya dia akan semacam di copy ke dalam sini kayak di blade. Setelah itu saya klik exit sketch, kita pindah ke multus lagi, kita core, kita tembuskan ya, kita tembusin ini, centang. Nah, yang terjadi seperti ini tembus. Oke, selanjutnya kita akan bekerja dari bagian belakang, kita hide, yang ini juga kita hide. Nah, setelah ini selesai, kita akan membuat kepalanya ini. Sekali lagi saya mempergunakan pendekatan, jadi diameter 30 ini kita bikin pendekatan saja. Kita bikin sketsa di bidang ini. Lalu kemudian kita offset entities, kita offset saja dari sini 4 mm. Kalau saya mempergunakan 3 mm saja. Saya centang, offset lagi 3 mm, 2, masih ada 2, 1, kurang 1, centang, lalu exit sketch. Nah, setelah itu kita akan masuk ke multools, kita score lagi, thicknessnya 6 mm ke bawah, sini 6 mm ya, di sini 6 mm. Kalau sudah 6 mm ya sudah, kalau enggak tinggal diketik lagi, lalu kita centang. Nah, semacam ini. Lalu ini bisa kita hidden dulu sementara. Nah, jadinya begini. Ini juga kita hidden bisa. Nah, semacam ini, terpisah ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita combine dulu saja. Masuk ke feature, combine. Kita gabungkan antara ini dengan kepalanya. 1, kita gabungkan lagi. Combine. 1 ini dengan ini, oke. Kita combine lagi antara tengah ini dengan kepalanya. Kita centang. Ya, tinggal 1 lagi kita combine dari tengah dengan luarnya ini, centang. Oke, setelah selesai, kita akan membuat sambungan. Kita sambung antara ini dengan ini. Begitu juga dengan keempat set lainnya, ketiga set lainnya. Kita sketch. Langsung saja kita klik di surface ini. Lalu kita bikin convert entities 1, 2, 3, 1 lagi di sini, 4. Nah, semacam ini. Lalu kita convert entities, centang. Langsung kita extrude boss. Ya. Up to surface, kita klik surface-nya bagian sebelah sananya ya, sebelah ininya. Kita klik di sini. Nah, semua pasti akan ngikut. Kita merge, lalu kita pilih, kita uncheck auto select-nya. Kita pilih mana ketemu mana. Ini ketemu sama ini. Begitu juga dengan ini, pasangannya yang mana? Ini. Ya, biasakan untuk memilih sendiri, jangan auto select. Kita pilih sendiri. Ini dengan ini. Oke, setelah itu kita centang. Oke, seperti ini hasilnya. Ini adalah ujung-ujungnya dan lain sebagainya. Seperti biasa kita beri chamfer di ujungnya. Ya, 15 mm kali 6, oke. Kita beri chamfer lagi di ujung sebelah sini, centang. Chamfer lagi di ujung-ujungnya, 1, centang. Kemudian 1 lagi di sini. Centang. Oke, inilah proses pembuatan mold base-nya. Lalu kita perlihatkan dulu semuanya. Core-nya saya perlihatkan, bagian belakang ini retainer plate-nya saya perlihatkan, kemudian ini flatten-nya saya perlihatkan, ejector plate-nya juga saya perlihatkan. Nah, ini adalah sebetulnya pembentuk core set intinya. Nah, setelah ini kita akan membuat positioning untuk ejector sekaligus cooling channel. Jadi mana yang lebih duluan akan kita bahas di pertemuan atau di konten yang sesudah konten ini ya. Jadi di konten berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat jalur cooling channel maupun jalur untuk ejector. Ejector itu nanti akan ada 2. Satu, ejector yang sederhana atau ejector pin biasa, sedangkan yang satunya adalah ejector yang model angular atau biasa kita sebut sebagai lifter. Oke, thank you for stay tuned.
We'll be right back after this break.